Dan sabar seorang suami ketika istrinya tidak sempurna dalam menjalankan kewajibannya. Harus bersabar, dan terutama yang harus lebih sabar adalah suaminya. Karena suami ini adalah pemimpin bagi rumah tangganya, yang memimpin istrinya, yang memimpin anak-anaknya, yang memimpin anggota keluarga yang ada di dalam rumahnya. Maka seorang pemimpin ini harus lebih sabar daripada yang dipimpin. Seorang suami ini adalah pembimbing, maka seorang yang membimbing itu harus lebih sabar daripada yang dibimbingnya. Oleh karena itu, di sini seorang suami harus tetap mempergauli istrinya dengan baik, meskipun dia dapatkan istrinya itu melakukan perkara-perkara yang mungkin menyakitkan dirinya. Perkara-perkara yang mungkin tidak sempurna dalam menjalankan kewajiban dia sebagai seorang istri, dalam menyiapkan makanannya, dalam menyiapkan minumannya, dalam membersihkan rumahnya dan sebagainya, penuh dengan kekurangan. Maka di sini seorang suami harus sabar dan harus tetap mempergauli istrinya dengan baik. Nah, dan ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai amalan isar. Apa namanya? Isar, mendahulukan kepentingan temannya, kepentingan teman hidupnya daripada kepentingan dirinya. Tidak membalas dendam dengan kejelekan yang dilakukan oleh temannya dalam perkara-perkara yang mengenai dirinya, tetapi dia berbuat isar. Dan ini memang butuh pengorbanan. Tetapi kalau tidak ada isar, maka tidak akan mendapatkan kemenangan, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Harus ada pengorbanan, harus ada isar, dan ini sifatnya salafus saleh. Bagaimana kita ingat orang-orang Ansor itu isar, melebihkan saudaranya dari kalangan Yahudi yang datang dari hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka itu orang-orang Ansor disifatkan dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mendahulukan kebutuhan saudaranya daripada kebutuhan sendiri, dari kebutuhan dirinya. Meskipun dirinya itu butuh dalam perkara tersebut, namun dia dahulukan saudaranya. Ini sifatnya salafus saleh, dan ini semestinya yang ada pada seorang suami kepada istrinya. Bagaimana kalau sebaliknya? Tidak akan dapat ketenangan. Bagaimana seorang akan mendapatkan ketenangan? Bagaimana akan terjadi ketenangan di dalam rumah tangga? Bagaimana akan terjadi kasih sayang, kelembutan di dalam rumah tangga apabila pemimpinnya, pembimbingnya, yaitu suaminya itu wataknya itu suka membalas dendam, wataknya itu tidak berpandangan yang luas, tidak berpandangan yang panjang. Nah, sedikit-sedikit keputusannya ingin membalas dendam dan ingin mencerainya misalnya. Bagaimana kalau yang memimpin rumah tangga ini orang yang ta'ajjul, yang tergesa-gesa, tidak ta'anni, tidak lembut, tidak berhati-hati di dalam memutuskan urusannya. Bagaimana akan terjadi ketenangan rumah tangga? Bagaimana akan terjadi kasih sayang di dalam rumah tangga kalau pemimpin rumah tangganya itu lambat dalam kembali ridho dengan istrinya, lambat dalam memberikan ridhonya kepada istrinya, marahnya itu terus nempel pada dirinya berhari-hari, diam-diam didiamkan istrinya berhari-hari, padahal istrinya sudah meminta ridho kepada dirinya. Bagaimana akan mendapatkan ketenangan kalau suaminya itu lambat dalam memberikan ridhonya kepada istrinya? Bahkan dia mempunyai sifat sari'ul ghadab, cepat marah. Nah,
sering menyebut-nyebutkan kebaikannya ketika di dalam rumah, dan ketika di luar rumah dia selalu berprasangka buruk kepada istrinya yang ditinggalkannya. Bagaimana yang akan mendapatkan ketenangan kalau seorang suami demikian? Karena ketenangan itu akan didapatkan dengan menjalankan perintah Allah Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah dengan baik. Pergaulilah dengan baik, dengan lemah lembut, dengan tidak cepat marah, dan dengan segera memberikan ridho kalau istrinya sudah meminta ridhonya, dan tidak banyak prasangka yang tidak baik kepada istrinya. Nah, dan tidak berusaha untuk mentakwilkan, memalingkan ucapan-ucapan baik yang keluar atau perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh istrinya, dia palingkan kepada makna yang tidak benar. Dia harus berusaha untuk husnudzon kepada istrinya. Ini sifat seorang suami di dalam berbuat baik kepada istri. Dan begitu pula seorang istri. Nah, maka ketahuilah bahwasanya kebahagiaan, kasih sayang itu tidak akan didapatkan pada keluarganya kalau seorang istri itu tidak mempunyai iffah, tidak mempunyai agama, tidak tahu akhlak, tidak tahu syariat Allah Ta'ala, tidak tahu apa yang harus dilakukan kepada suaminya. Nah, dan selalu mengingkari atau tidak menjawab perintah-perintah suaminya, padahal suaminya lah yang menjaga dirinya, suaminya yang membimbing, yang memimpin rumah tangganya, yang memberikan nafkah kepadanya. Maka wajib bagi seorang istri untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan ketenangan, untuk taat kepada suaminya, untuk menjaga suaminya ketika ditinggal oleh suaminya dan ketika berada di sampingnya, menjaga dan tidak menceritakan kejelekannya, tidak menceritakan kekurangan-kekurangannya kepada siapapun, dijaga kehormatan suaminya dan dijaga harta suaminya, dijaga anak-anaknya, dididik anak-anaknya, dijalankan kewajibannya dalam mengurusi rumah tangganya. Maka seorang istri harus menjadi seorang istri yang salehah, dan begitu pula dia harus menjadi seorang ibu yang penuh kelembutan bagi anak-anak suaminya, karena dia juga nanti akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin, yaitu dia memimpin apa yang ada dalam urusan di dalam rumahnya. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan memperingatkan kepada kita. Beliau berkata, "Uridun nar fa idza aktsara ahliha fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Diperlihatkan kepadaku neraka, dan ternyata sebagian besar penghuninya adalah perempuan, karena sebab dia itu mengkufuri, karena sebab kekufuran yang ada pada perempuan. Qila ayakfurna billah, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakfurna al-ashir. Tidak, mereka bukan orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, tetapi mereka itu kufur kepada suaminya, kufur kepada kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh suaminya. Lau ahsanta
li ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qulta ma ra'aitu minka khairan qattun. Apabila engkau itu berbuat baik kepada salah satu dari mereka, daripada perempuan, berbuat baik selama 1 tahun, kemudian perempuan tadi melihat sesuatu yang jelek sekali dari engkau, maka perempuan ini akan mengatakan, saya tidak pernah melihat pada engkau kebaikan sedikit pun. Ini sifatnya perempuan ahlun nar. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari kebaikan suaminya. Nah, apabila dia melihat satu kejelekan yang dilakukan oleh suaminya, satu kekurangan yang ada pada suaminya, kemudian dia itu, dan padahal suaminya itu senantiasa berbuat baik, maka dia itu lupa dengan segala kebaikan yang telah dilakukan oleh suaminya, dan yang dia ingat adalah kejelekannya saja. Nah, oleh karena itu wajib bagi seorang istri untuk senantiasa bersyukur dan tidak mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya, dan membalas kebaikan suaminya itu dengan kebaikan yang lainnya, dan berusaha senantiasa mencari ridhonya suaminya, berusaha untuk senantiasa mencari ridho suaminya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan dikatakan oleh beliau sahihul isnad, sanadnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Perempuan siapapun dia, apabila dia meninggal dunia dalam keadaan suaminya itu ridho kepadanya, maka perempuan ini akan masuk ke dalam surga. Nah, oleh karena itu semestinya suami istri ini, bagaimana kita sebutkan tadi, harus senantiasa bermuamalah dengan baik, saling mempergauli dengan baik, mengetahui kewajiban-kewajibannya, dan mengetahui apa yang harus diberikan kepada teman hidupnya, dan juga harus bersabar dengan segala kekurangan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Seorang suami sabar dalam melihat kekurangan yang ada pada istrinya dalam menjalankan kewajibannya, dan seorang istri juga sabar terhadap suaminya yang dia itu ada kekurangan dalam menjalankan kewajibannya. Nah, ini beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan mengingatkan kepada kita untuk kita amalkan, untuk senantiasa menjadi rambu-rambu dalam kehidupan, dalam berumah tangga, sehingga Allah akan berikan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, rumah tangga yang diliputi rahmat Allah Ta'ala. Nah, ini risalah yang pertama atau nasihat yang pertama yang berkenaan dalam berhubungan dalam rumah tangga. Nah, adapun yang berikutnya yang perlu kita ingatkan atau perlu kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah
menghadapi perselisihan di antara suami istri. Nah, bagaimana seorang suami dan istri itu menghadapi perselisihan yang ada di antara keduanya? Atau habis waktunya? Jam berapa ya? Nah, perkara yang kedua yang perlu kita ingatkan adalah bagaimana menghadapi perselisihan di antara suami dan istri. Karena perkara yang tidak bisa dihindari atau perkara yang pasti akan terjadi di dalam seorang itu membina rumah tangga adalah akan munculnya cobaan atau akan munculnya hambatan-hambatan yang akan menghadangnya di dalam rumah tangga. Dan ini disebabkan karena beberapa sebab. Oleh karena itu, seorang mestinya mengetahui bagaimana dia menghadapi khilaf dan bagaimana kalau bisa dia menghindari sebab-sebab munculnya khilaf di antara suami dan istri. Di antara sebab-sebab yang bisa menyebabkan adanya khilaf itu bisa sebab karena faktor dari dalam dari suami istri itu sendiri, atau karena sebab ada pihak luar atau pihak ketiga yang masuk di dalam urusan rumah tangganya. Nah, maka dikatakan dalam kutip yang kecil ini, tadakhuli ghairi hakimin min awliya'i zawjain aw aqaribihima wa aw tatabbu'in lis-saghiri wal kabiri min umurihima. Di antara sebab yang menyebabkan munculnya perselisihan, sehingga hal ini perlu dihindari, adalah turut campurnya pihak keluarga istri atau pihak keluarga suami di dalam urusan keluarga yang dibangun oleh seorang suami dan istri. Berurusan tetapi masuk dalam suatu urusan tetapi dengan tidak hikmah. Memasuk atau campur tangan dalam perkara yang semestinya dia tidak campur tangan. Bahkan mengikuti segala kelemahan, segala yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Ini akan menyebabkan perselisihan di antara suami istri. Kalau ada pihak dari keluarga suami atau keluarga istri yang turut campur tapi dengan tidak hikmah, turut campur dalam perkara-perkara yang sesungguhnya dia tidak boleh turut campur dalam masalah itu, bahkan dia itu berusaha untuk selalu mengawasi, mengamati hubungan rumah tangga anak-anaknya, hubungan rumah tangga dari anak perempuannya atau anak laki-lakinya. Ini perkara yang harus diingatkan kepada aulia uzaujain, kepada wali-walinya, orang tuanya istri dan juga orang tuanya suami, dan juga aqaribihima, dan juga karib kerabat suami atau karib kerabat istri, untuk tidak turut campur dalam perkara-perkara yang la ya'ni. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan perkara yang itu tidak ada urusan dengan dirinya. Kalau itu adalah urusan keluarga anak kita, maka atau adik kita, urusan keluarga dari adik kita, maka tidak boleh kita itu berurusan dalam perkara yang
yang itu adalah urusan mereka. Kalau seandainya dia melihat atau mencium sesuatu yang tidak baik yang ada pada keluarga, adiknya, atau kakaknya, atau anaknya, maka dia harus berusaha untuk ikut. Ketika menyelesaikannya, dia harus pandai-pandai melihat apa akibat dari yang dia lakukan. Jangan sampai dia turut campur yang kemudian karena dia tidak mempunyai pandangan yang jauh, sehingga turut campurnya dia menyebabkan apa? Lebih luasnya perselisihan. Nah, dan yang demikian ini juga akan menyeret terbongkarnya aib. Kalau ada pihak luar yang berusaha senantiasa mengawasi dan mengikuti urusan rumah tangga seorang seorang kerabatnya atau anaknya, urusan rumah tangga adiknya atau kakaknya, dan dia senantiasa mengikutinya, maka ini akan menyebabkan apa? Terbongkarnya rahasia keluarga, terbongkarnya aib suami adiknya atau istri dari adiknya, atau suami dari anaknya atau istri dari anaknya. Yang demikian ini adalah perkara yang dilarang dalam agama, karena kita harus berusaha untuk menutupi aib saudara kita. Nah, ini yang pertama. Ini juga perlu dihindari supaya tidak tadakhul, tidak berurusan, tidak berturut campur dalam perkara yang bukan urusannya, atau ketika ingin turut campur ternyata dia bukan orang yang hikmah di dalam ingin menyelesaikan persengketaan yang ada pada sebuah keluarga. Nah, atau karena dia itu adalah orang yang ta'ajjul atau tasarru', terburu-buru di dalam memutuskan, terburu-buru di dalam menentukan suatu keputusan tanpa ada pertimbangan yang matang. Ini perkara yang bisa menyebabkan perselisihan yang harus dihindari. Di antara sebab perselisihan juga adalah karena qillatul basirah fid din wal jahl bi ahkam syariah. Di antara perkara yang menyebabkan khilaf di antara suami istri adalah sedikitnya pemahaman suami dan istri terhadap syariat Allah Ta'ala. Bodohnya atau kurang pahamnya suami dan istri dengan ahkam syariat, dengan hukum-hukum syariat yang telah Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Sehingga karena kebodohannya, karena kurang pahamnya dia dengan agamanya, maka kemudian dia pun akan mengikuti kebiasaan atau mengikuti sekedar pendapatnya orang atau pendapatnya orang-orang yang dia idolai, yang dia kagumi saja. Nah, ini akibat dari karena kebodohannya dia, akibatnya orang ini bisa terjatuh pada mengikuti adat kebiasaan atau mengikuti sekedar pendapat seseorang. Nah, yang ini bisa menyebabkan juga terjadinya perselisihan di antara keluarga. Nah, oleh karena itu seorang suami dan seorang istri tentunya harus senantiasa menuntut ilmu, senantiasa ngaji, belajar, terutama yang mungkin akan kita sampaikan pada kesempatan ini atau kesempatan yang ada pada waktu-waktu yang akan datang adalah permasalahan yang berkenaan dengan hukum perceraian. Nah, karena di sini ada sebagian suami dan istri yang bermudah-mudahan di dalam masalah ini dan menjadikannya ini sebagai
Dijadikannya ini sebagai sarana, satu-satunya sarana untuk menyelesaikan apa? Perselisihan. Satu-satunya sarana untuk menyelesaikan perselisihan adalah dengan perceraian. Sehingga sedikit-sedikit suaminya mengancam dengan cerai, dan sedikit-sedikit masalah istrinya minta dicerai. Nah, mengancam juga, mengancam saking beraninya dia minta dicerai. Nah, karena tidak pahamnya agama yang ada pada kedua belah pihak. Karena waktunya yang terbatas, mudah-mudahan nanti ada waktu yang lainnya yang bisa kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana kita seorang itu menyelesaikan perselisihan di antara suami istri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi